Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dino iki OTW maneh ning TW ya. Jadi ini sekian kalinya si mobil kecil bom car Wuling REV nanjak ke Tawangmangu. Ini kita berangkatnya pagi, kurang lebih jam 7. Biar sampai sana nggak terlalu ramai karena ini pas weekend. Kalau main terus tempat yang kita tuju terlalu ramai itu nggak asik sih menurut saya. Jadi ya rame tapi sedengan gitulah, jadi nggak rame banget ya nggak sepi, jadi bisa menikmati liburan. Jadi kita start dari rumah baterai 100%, tak charger full, tak jabut itu kurang lebih jam 6 atau setengah 7, terus jam 7 berangkat karena baterai itu sebelumnya masih 90%. Terus subuh atau jam 5an ya, jam 5an lah itu tak charger, setengah 7 atau jam 6 sekian itu sudah penuh. Nah ini rutenya dari Ponorogo, saya lewatnya Prabu Motor ke utara. Terus ini mampir dulu Indomaret beli jajanan anak. Sekarang sudah beli jajan dan beli bekal. Kita melanjutkan perjalanan. Oh ya, ini videonya tak percepat sekitar 4-8 kali ya, biar nggak terlalu lama. Ini pakai GoPro Hero 9. Dulu itu selalu pakai HP karena pas mau ke TW lupa ngambil kamera di toko, jadi ini kameranya minjem di toko, gak nyewa ya tapi nyileh gratisan. Ini pakai GoPro Hero 9, gambarnya lumayan jernih. Kalau kalian berminat, harganya ini nggak sampai 5 juta. Kita kebetulan stoknya ada 2 unit ya, ini sudah sampai Bangjo Delopo. Jadi si REV ini sudah naik ke TW sekitar pas baru beli itu sekali, sekitar pas 100 atau 200 kiloan. Terus pas mendekati 1000, terus mendekati 2000, terus kemarin itu yang kemarin terakhir itu nggak bawa R3 karena habis klaim garansi di Madiun. Jadi berangkat dari Madiun ngambil R3, ke Madinya nge-grab kemarin habis 50.000 sekian, terus ke TW nya. Jadi ini yang keempat kalinya ke TW bawa si REV. Yang pertama itu nggak sampai ke Tawangmangunya sih, cuman masih di dekatnya Cemoro Kandang, jadi masih timurnya Cemoro Kandang, masih belum sampai Jawa Tengah ya. Untuk jalannya itu mulai dari kota ya, ini sini ke barat itu jalannya cukup mulus ya, ada tembelan-tembelan dikit. Sini jalannya sudah mulai nanjak. Jadi di video kali ini memang sengaja bawa GoPro, tak rekam full. Terus yang masih di bawah-bawah itu tak percepat, yang nggak nyalip tak percepat. Nanti yang pas nyalip itu nggak saya percepat videonya. Jadi biar kalian itu tahu gimana saya senangnya bawa mobil kecil ini. Untuk nyalip di tanjakan atau jalan lurus itu tetap enak sih mobil ini, karena torsinya enak banget. Jadi kalau rasanya kita ragu pakai mode eco, jadi kita setnya di mode sport karo naik. Jadi kalau nyalip-nyalip pakai mode sport itu pedal gas kita injek langsung 20 kW ke atas. Jadi ini saya nyalip Innova. Ini rasanya enak banget sih nyalip sini. Jadi feel-nya itu pakai mobil listrik itu beda banget. Seperti naik mobil CVT halus, nggak ada perpindahan gigi, cuman respon torsinya itu instan. Jadi ibaratnya mobil diesel pakai transmisi CVT lah, kurang lebih seperti itu. Cuman aku belum menemukan mobil diesel yang pakai CVT. Jadi mungkin kalau ada diesel yang pakai CVT itu rasanya kayak mobil listrik, torsinya melimpah, terus halus, nggak ada perpindahan gigi. Sebenarnya ada plus minusnya. Kalau orang yang fanatik banget pakai mobil bensin, itu mengidolakan perpindahan gigi yang ada jedanya. Jadi yang dari satu kedua ada jeda gasnya. Tapi sebenarnya untuk kenyamanan itu kalau nggak ada suaranya seperti mobil listrik, ya mendingan nggak usah ada jedanya. Jadi ini saya sambil cerita sambil lihat videonya ya. Jadi gimana enaknya nyalip-nyalip pakai mobil. Jadi pakai mobil listrik itu rasanya berbeda.
Jadi kalau kalian punya dua mobil, yang satu misalkan manual pakai bensin atau solar, terus atau AT tapi bukan CVT, itu rasanya beda banget sih. Jadi kalau pakai nyalip atau pakai apa kan, mobil yang ada rasio giginya misalkan 1 2 3 4 5 6, itu misalkan kita pas sebelum nyalip di 3, terus kita pas nyalip kan pindah ke 2, atau sebelumnya di 4 kita pindah ke 2, itu ada rasanya engine brake-nya. Tapi kalau ini enggak, kita gas ya wis langsung torsinya nampol, nggak ada perpindahan gigi yang seperti dari yang RPM-nya tadi 2000 atau 2000 kurang tiba-tiba ke 3500 atau 4000. Jadi rasane piye ya wis enak lah, instan, nggak ono kasar-kasare, nggak ono aneh-aneh. Jadi mulus tapi torsinya itu nampol, mantep. Ini padahal si Air EV yang motor listriknya kecil. Kalau punya Kona elektrik atau Ioniq atau Ioniq 5 atau yang di atasnya itu pasti lebih enak, karena torsinya memang mobil listrik itu juara. Nah ini sudah masuk kanan arah Sarangan ya, jadi lewat lurus itu nggak boleh, terus saya juga nggak mau ke Sarangan, jadi nggak lewat Ngerong. Ini saya mau nyalip di sini, saya nyalip cukup banyak karena kalau weekend itu memang biasanya banyak elf bus. Jadi nyalip-nyalip seperti ini, satu karena mobilnya kecil, jadi kalau dari depan itu misalkan 20 meter ada mobil, kalau kita pakai mobil besar itu mikirnya 2 kali. Kalau pakai mobil ini tuh udah lebih pede, karena kan dia panjangnya cuma 3 meter, torsinya instan. Jadi kalau dia nanti masuk ke depan mobil yang kita salip itu lebih enak. Jadi mobil kecil itu kalau untuk saya banyak plusnya daripada minusnya. Minusnya ya memang bagasinya sempit, itu nggak ada bagasinya lah ini. Cuman ini masih lega kok, dibanding Brio itu leganya ya mirip-mirip lah. Kita percepat lagi videonya, terus nanti kita di depan ketemu mobil lagi, kita salip lagi ya. Nah ini di depan ada elf dan truk dan beberapa mobil, nanti kita salip semua. Oh ya, untuk kali ini muatannya itu sekitar 190 atau 180 kg kurang lebih segitu sih. Aku, istri, anak 2, terus dan barang-barang yang paling berat ayahnya karena 100 kilo plus dikit, terus istri 50 lebih dikit, anak-anak totalnya ya sekitar 30, jadi 100, aku plus anak-anak 130-an, 180 sekian tambah barang ya 190 kilo lah. Jadi kalau orang dewasa, cowok 2 ideal dan 2 cewek ideal itu kan kurang lebih bobotnya kalau kita naik di 4 orang penuh itu sekitar 220-240 lah. Jadi ini sudah mendekati ke 200 kilo something dikit itu ya. Ini di tikungan saya masih bisa nyelip karena ini tikungannya modelnya kayak U gitu, terus pandangannya bebas. Jadi saya bisa memastikan yang di depan sini tadi masih kosong. Mobil yang lewat itu tadi dari tikungan sini. Jadi kalau nyalip di situ masih bisa sih, walaupun di tikungan tapi nyalip. Selanjutnya kita salip truk ini ya. Setelah tikungan ini kita pastikan kosong, kita gas. Truknya ini cukup ngebut dari bawah, muatannya nggak terlalu berat kayaknya. Nah di sini tuh tadi tanjakan yang berat banget sebelum tikungan. Terus depan sini setelah minimarket belok kanan itu berat ini. Lihat aja itu mobil hitam dan mobil merah Panther. Kita gas lagi, kita salip lagi ya. Jadi halus. Kalau kita pakai mobil bensin atau mobil yang diesel pakai transmisi ada giginya itu pasti ada hentakan pas kita nyalip, ada penurunan gigi, terus sampai RPM-nya tinggi. Suara mesin itu kalau buat nanjak pasti masuk banget. Tapi kalau pakai ini ya suaranya cuma nging gitu tok, itu pun tipis-tipis karena ini mobil murah listriknya, jadi suara motor listriknya agak masuk. Terus kebetulan dinamonya di bagian belakang, jadi ada suara nging halus lah, nggak mengganggu. Jadi mobil listrik itu enaknya satu, getarannya bisa dibilang nggak ada, cuman dari getaran kompresor itu, karena letak motor listriknya di bawah di dekat gardan. Getarannya pas jalan itu benar-benar nggak ada. Kalau berhenti ya nggak ada, cuman dari yang ada komponen muter itu kalau kita berhenti cuman motor kompresor AC itu tok, wis gak ada yang lain.
Selanjutnya kita salib mobil ini yang banyak penumpang ini. Agak berat mobil ini tadi, nggak bisa begitu kencang. Kita sudah hampir sampai ke puncak. Di sini baterainya itu masih sekitar 60 lebih, masih aman. Biasanya pokoknya naik terus turun sampai rumah itu baterainya masih di atas 50. Jadi tergantung nanti pulangnya mampir-mampir atau enggak, karena kalau mampir-mampir, kalau anak-anak nggak turun pasti saya turun sendiri, mobil AC-nya tetap nyala. Jadi persentase pasti berpengaruh di situ. Jadi ya pokoknya tetap di atas 50%, berarti kesehatan baterainya ini masih sehat. Dan saya akan selalu per 1000 kilo paling tidak, atau per 2000 kilo saya pakai nanjak, entah ke Tawangmangu entah kemana, untuk mengecek baterainya ini ya, masih seberapa sehat. Terus nanti pas servis ganti oli gardan, nanti sekalian saya cek SOC nya masih berapa. Seharusnya ya masih 99,9 sekian lah, masih mepet ke 100%. Kalau masih dipakai 5000. Ini sudah sampai Watas. Pemandangannya indah ya, ini pas alhamdulillah cuacanya cerah banget. Tadi kabut, tapi sampai atas cerah banget. Kita salib lagi mobil yang ini, enteng pokoknya nyalip itu. Nah ini sudah masuk di apa itu, Cemoro Kandang, sudah masuk perbatasan. Nah ini jembatan Jawa Tengah Jawa Timur, ini sudah masuk Jawa Tengah. Oh ya, Cemoro Kandang itu di sini ya 0 kilo. Titik pendakian. Habis ini itu jalanannya banyak turunnya. Jadi mobilnya itu sini sampai nanti kita tempat tujuan yang pertama itu banyak ngecesnya. Tapi nanti pas naik ya berkurang lagi. Tapi pas dari turun dari Cemoro Kandang sampai Magetan Kota itu juga banyak ngecesnya. Nah ini tempat wisata yang pertama, Laupak. Sini tuh pas datang ini masih sepi, pas pulang wes penuh parkiran nih. Sampai parkiran yang barat, yang pavingan itu yang masih dibangun, parkirannya penuh. Nah ini ada kuda, ada jeep di sini. Kuda ini ada cukup banyak di sini kalau mau naik kuda. Cuman biayanya cukup mahal sih kalau naik kuda ya. Memang kudanya butuh perawatan, butuh makan. Kuda ini tergolong bersih-bersih di sini. Terus juga nggak begitu bau dari kencengnya si kuda. Terus kita ke tempat yang berikutnya, kita cari makan. Ini masih jam 10 karena kita memang tim pagi. Sampai sini pun masih sepi banget pas kita datang. Ini tempat makan yang recommended di sini. Menu paling andalan itu sop buntut, sop iga. Kalau nggak gitu kue tiaunya, cuman kue tiaunya itu taste-nya lebih ke manis. Saya kurang suka sih kalau manis, makanan manis. Besukannya ke pedes. Jadi ini pertama coba gurami goreng. Lumayan enak juga. Pokoknya kalau di situ ya wes beli itulah, aku mesti selalu sop iga atau sop buntut. Per porsinya kurang lebih 40 sampai 50 ribu udah termasuk nasi. Banyak banget isinya. Nah, ini kita nanjak. Dari sana tadi baterainya sekitar 56% dari tempat makan. Kita nanjak terus ini habis ini tanjakan terakhir ya, yang cukup ekstrim daerah sini. Tinggal beberapa tikungan menanjak, habis itu jalan lurus terus turunan. Nah, terus keenakan mobil listrik lagi itu di sini. Kalau nanjak itu memang sama-sama boros, seperti mobil bensin. Misalkan mobil 1500 cc kayak R3 Expander itu kan kurang lebih 12-13. Kalau irit banget ya 14, saking sekolah di jalan lurus ya. Tapi kalau jalan nanjak mau nggak mau pasti dapetnya ya 1:6 atau 1:5, tergantung nanjaknya ya. Kadang 1:8, tergantung kondisi lah. Tapi kalau seperti di Tawangmangu rata-rata pasti nanjaknya itu dapetnya ya 1:6 lah kurang lebih, sepengalaman saya ya. Kalau teman-teman ada pengalaman bisa di-share. Jadi mobil listrik pun juga demikian. Misalkan 1% itu biasanya bisa untuk 3 kilo. Kalau untuk nanjak itu paling cuma dapat 1 kilo atau lebih dikit. Cuman
pas pulang dia itu ngecas. Nah, ngisi si baterai, dan hasil selama turunan ini yang di video ini, dari atas Semoro Kandang sampai Madiun dari sampai Magetan Kota itu bisa digunakan untuk menjalankan mobil dari Magetan Kota sampai rumah, sampai Ponorogo. Belum sampai rumah sih. Jadi biasanya sampai rumah itu hanya berkurang 1% dari baterai saat di atas di Semoro Kandang. Jadi ini turunan kita lewat jalur yang lama, ini turunnya ekstrim. Ini saya masih nginjek rem tipis-tipis. Kalau nggak nginjek rem tipis-tipis kasihan anak-anak, nanti saya takutkan mual. Jadi turun itu paling 30 sekian, 40 mentok lah, nggak berani kencang-kencang. Ini ya jalannya masih turun. Dari Magetan Kota sampai Magetannya agak timur itu menurun, cuman menurunnya tipis. Jadi kalau kita berangkat itu per 1%-nya paling cuma dapat 1% baterai, jadi 2,5 kilo sampai 2,8 kilo. Tapi kalau pulang seperti ini 1% baterai, kalau nggak dari turunan ya, itu bisa menjadi 3,5 karena memang agak menurun. Jadi si motor listrik itu nggak bekerja keras karena jalannya memang menurun, tapi sudut kemiringannya nggak begitu curam. Maka dari itu dari rumah PP ke Tawangmangu itu kurang lebih 138 kilo sekian, itu nggak sampai 50%. Kalau kita bandingkan pakai mobil bensin atau mobil solar konvensional itu kan, kalau total segitu paling kurang lebih habis 11 liter. Tapi kalau ada jalan menanjak pasti kalian habisnya bisa 15 liter. Karena pengalaman saya seperti itu sih. Karena ya dulu-dulu sering main ke Tawangmangu selalu pakai mobil bakar-bakar. Dulu pakai Yaris juga segitu kurang lebih. Terus pakai Terios juga segitu, pakai Expander juga segitu, terus pakai R3 ini yang paling irit. Jadi satu kali perjalanan itu kalau kita ngetes di SPKLU, kita itu cuma habis sekitar 20, anggap aja 30 ribu lah, 28 sampai 30 ribu. Kalau kita pakai mobil bensin, kita beli Pertalite itu habisnya 150 ribu. Jadi selisihnya banyak banget ya. Jadi gimana ya, memang asik banget sih pakai mobil listrik itu. Nah ini video turunan yang dari Sarangan sampai arah Pelausan ya. Maaf ini tadi ngeditnya ketukar, jadi nggak urut. Tadi sudah sampai Magetan Kota, terus ini di area atas lagi. Pokoknya intinya selama turunan itu dia bisa mengumpulkan energi yang di mobil bensin terbuang sia-sia bisa menjadi energi listrik. Jadi bisa memutar si motor listrik, dan si motor listrik bisa menghasilkan listrik untuk mencharger si baterai mobil listrik itu ya. Jadi kelemahannya si Wuling itu satu, dia persentasenya kalau dapat regeneratif itu nggak tambah. Kalau di Ioniq 5 itu dia nambah, tapi walaupun persentasenya nggak nambah, tapi selama kita jalan puluhan kilo, bahkan 50 kilo, nggak ada lah, 30-40 kilo lah dari Magetan Kota, ya 40 kilo lebih sampai rumah itu hanya berkurang 1%. Karena dari rumah sampai Lembeyan, sampai Goranggareng itu sudah 30 kilo. Goranggareng ke kota itu ya kurang lebih 5 sampai 10 kilo, ya 40 lah kurang lebih. Jadi sebegitu pintarnya si mobil ini ya. Jadi mobil hybrid pun juga demikian sih. Cuman kalau turunannya sebegitu panjang, mobil hybrid itu baterainya sudah muntah duluan. Jadi sudah meluber duluan, nggak bisa sebanyak si ini nampungnya. Tapi kan duduk tadi. Ternyata kita lagi, Mas. Ini udah sampai rumah, cuaca panas banget. Bateraiku PLTS udah meluber. Jadi mobilnya kita lanjut dicas ya. Dibeli durian 10.000 dapat 2 box besar, lumayan. Rasanya ya enggak grade A sih, grade B. Ini langsung tak tancapkan dicas. Pakai PLTS yang ngecas kalau di rumah. Karena listrik rumah cuman 4 ampere atau 900 watt. Buat nanjak enak banget pokoknya.
the best pokoknya. Cowilik tapi rasa. Nah, sekian dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.